Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya. Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, pernah nggak sih kalian lagi ngobrol sama teman-teman atau sama saudara, terus tiba-tiba bahas soal warisan, nikah siri, atau pembagian harta? Ya, harta gono ini pasti sering dengar kata hukum Islam kan? Tapi tahu nggak sih kalau di Indonesia hukum Islam yang dipakai di pengadilan agama itu ada buku panduan resminya loh. Yuk, namanya adalah Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat KHI. Nah, pada kali ini kita akan bahas kupas tentang KHI pakai bahasa yang super gampang. Nah, gak usah takut pusing, kita bahas santai aja. Oke, pertama-tama apa sih kompilasi hukum Islam? Bayangin gini, hukum Islam itu kan luas banget ya, bersumber dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih dari berbagai madhab. Dulu sebelum adanya KHI, hakim-hakim di pengadilan agama di Indonesia sering berbeda-beda patokan saat mutusin masalah. Ada yang pakai kitab A, ada juga yang pakai kitab B. Akibatnya putusannya bisa beda-beda, padahal kasusnya mirip. Nah, supaya ada standar yang sama dan adil buat umat Islam di Indonesia, dibentuklah KHI. KHI dibentuk pada tahun 1991 lewat instruksi presiden. Jadi gampangnya, KHI itu adalah rangkuman hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia. Terus apa saja sih yang diatur di dalam KHI? Gak rumit-rumit banget kok. KHI itu fokus di 3 aspek. Apa saja ya? Pertama itu ada perkawinan. Di sini diatur lengkap mulai dari syarat sah nikah, mahar, rukun nikah, tata cara perceraian, dan sampai status anak, harta benda, atau harta gono gini. Jadi kalau ada masalah rumah tangga yang harus diselesaikan secara hukum, panduannya ada di buku ini KHI. Yang 2 membahas soal warisan. Soal warisan bagi harta sering bikin pusing dan rawan konflik keluarga kan. KHI ngatur siapa saja ahli waris yang berapa bagian masing-masing, sampai gimana caranya bagi waris secara adil sesuai syariat Islam. Terus yang ketiga membahas tentang perwakafan. Bagian ketiga ini ngatur soal wakaf. Misalnya ada orang yang mau mewakafkan tanahnya buat masjid atau pesantren. Tata cara hukumnya biar sah dan terlindungi negara diatur di kelompok ketiga ini, di pembahasan ketiga ini. Mungkin ada yang nanya, Kak, pentingnya KHI buat kehidupan sehari-hari kita apa sih? Nah, jawabnya itu untuk kepastian hukum. Dengan adanya KHI, kita sebagai umat Islam di Indonesia punya perlindungan hukum yang jelas. Hak-hak perempuan dalam pernikahan terjamin, pembagian waris dari punya acuan buku, dan aset wakaf gak gampang disalahgunakan. KHI ini bukti kalau hukum Islam di Indonesia itu hidup, adaptif, dan ramah dengan adat serta budaya tempat tinggal kita. Gimana sekarang? Udah lebih kebayang toh apa itu kompilasi hukum Islam? Ternyata gak sekeren atau sesulit itu ya. Semoga obrolan singkat kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kalau kalian suka sama pertemuan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Syed Janel Ngabidin. Stay smart and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.